Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zidron, NIM E2019-1131 dari Prodi Perbankan Syariah 3. Peran dan fungsi bank sentral. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa itu bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Apa sih Bank Indonesia itu sendiri? Bank Indonesia ini pada awalnya bank sentral, disebut sebagai Bank of Issue atau bank sirkulasi, karena tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud dengan terhadap emas atau perak atau keduanya. Fungsi utama Bank Indonesia Fungsi utama bank sentral secara umum adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontrak jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Jadi mengawasi apakah ada terlalu banyak uangnya atau terlalu sedikit uangnya itu dalam Indonesia. Tugas-tugas bank sentral yang pertama, bank sentral bertugas sebagai satu-satunya yang memiliki hak untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal. Jadi satu-satunya hanya tugasnya bank sentral di sini. Yang kedua, bank sentral bertugas sebagai bankir, agen dan penasehat pemerintah. Jadi kalau uang terlalu banyak, apakah akan dingin gitu. Yang ketiga, bank sentral bertugas sebagai bank pemusat dan penyimpanan likuiditas dari bank-bank umum. Jadi bank BRI, bank BNI, Bank Mandiri itu pusatnya dari bank sentral itu, Bank Indonesia. Yang keempat, bank sentral bertugas sebagai tempat pemusatan dan penyimpanan kekayaan emas dan devisa yang diperlukan sebagai cadangan bagi pembayaran luar negeri. Peran bank sentral di Indonesia ini, yang pertama, sebagai agen fiskal pemerintahan. Apa itu? Bank sentral jadi berfungsi sebagai penasehat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Misalnya, memberi pinjaman pada pemerintah dan memberikan fasilitas untuk menyimpan aset-aset keuangan milik pemerintah. Yang kedua, sebagai bank bagi bank. Bank sentral ini memiliki peran khusus dalam sistem moneter, yaitu sebagai sumber terakhir bagi bank-bank tersebut dalam mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan. Jadi misal Mandiri ini mengalami kesulitan keuangan, ada penurunan di dalam sana, jadi bank sentral ini meminjamkan bank uangnya kepada Bank Mandiri tersebut. Yang ketiga, melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan perbankan. Yang keempat, penanganan transaksi giro. Dan yang kelima, mencetak uang dan menjamin uang cukup tersedia. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Yang pertama, Bank Indonesia ini bertindak sebagai pemegang kas pemerintah
Yang kedua, Bank Indonesia ini atas nama pemerintah dan menerima pinjaman luar negeri mengelolanya. Yang ketiga, Bank Indonesia ini dilarang untuk memberikan kredit kepada pemerintah. Sekian itu saja dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.